Apa beda pemandian, selam, dan percik? Saudara-saudara di Indonesia, banyak orang kira cuma selam itu yang menurut Alkitab. Kalau tidak selam, itu tidak setia kabar firman Tuhan. Ini konsep yang sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Orang menyetujui selam 3 hal. Pertama, Yesus diselam. Kedua, selam baru bisa membuktikan mati beserta Kristus, kubur beserta Kristus, bangkit beserta Kristus. Ketiga, istilah baptizo di dalam bahasa Greek itu artinya selam. Makanya orang mengatakan harus diselam, baru sesuai Alkitab. Tiga-tiganya salah. Saya kasih tahu, semua pendeta karismatik tidak belajar. Semua ngawur dan semua berani. Roh Kudus bekerja dengan saya. Jangan minder karena engkau dipercik. Jangan sombong karena engkau Islam. Jangan sudah dipercik, Islam lagi, Islam dipercik lagi. Tidak usah. Yang penting bukan caranya. Bukan upacaranya. Bukan modelnya. Bukan fenomenanya. Yang penting substansi. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu tidak boleh berubah. Pendeta Dr. Stephen Tong membahas mana yang benar, baptis selam atau baptis percik. Mari kita simak penjelasan sangat luas dan mendalam dari Pendeta Dr. Stephen Tong berikut ini. Apa beda pemandian, selam, dan percik? Saudara-saudara di Indonesia, banyak orang kira cuma selam itu yang menurut Alkitab. Kalau tidak selam, itu tidak setia kabar firman Tuhan. Ini konsep yang sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Karena pertama orang melakukan bermandian itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah anak keluarga imam. Papanya Yohanes namanya Zakaria, seorang imam. Dan menurut kitab suci, imam hanya bisa menjadi imam setelah umur 30. Waktu umur 30 menjadi imam, harus dilantik melalui baptisan. Maka dia tahu papanya seorang imam, mau melayani harus dibaptis dulu. Sehingga dia mengerti apa itu baptisan air. Dan pelantikan untuk imam itu adalah dituangkan air dari kepala. Bukan dicelupkan manusia ke dalam air di bawah. Saudara membaca sendiri di dalam Taurat Musa. Pelantikan imam itu tuang air dari atas. Lalu turun ke bawah. Karena apa? Karena ini adalah semacam lambang Roh Kudus turun kepada manusia. I will pour down my spirit on you, my people. Allah akan mengirim Roh Kudus, dituangkan, diurapi kepada manusia. Roh Kudus dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas. Semua yang saya khotbahkan, you kaget. Kok lain? Semua berbeda. Terbalik. Ini sesat. Tidak. Saya katakan sama kamu dari Alkitab. Itu sebab sampai abad keempat, tidak pernah ada orang mengetahui baptisan celup. Tidak ada itu. Dari abad pertama sampai abad keempat. Sampai Augustinus. Dia memberikan tulisan teologinya. Dia mengucap tentang membaptiskan anak. Kenapa anak dibaptis? Kenapa ini dia menganggap suatu hal yang penting? Karena dia mengaku anak bayi dilahirkan sudah ada turunan dosa asal. Di dalam 6 bukti oleh karya Augustinus. Salah satu sebab kita membaptiskan anak. Karena anak itu dilahirkan dalam dosa. Maka perlu dibersihkan.
Nah saudara yang tidak mau baca, tidak mau ngerti. Pokoknya comot-comot Alkitab. Bikin doktrin sendiri. Doktrin tidak penting. Lalu yang kau dirikan bukan doktrin. Itu kan doktrin. Lalu engkau tidak. Ini Alkitab. Orang menyetujui selam. 3 hal. Pertama, Yesus diselam. Kedua, selam baru bisa membuktikan mati beserta Kristus. Kubur beserta Kristus. Bangkit beserta Kristus. Masuk dalam air. Melambangkan dikuburkan. Lalu bangkit pula. Melambangkan keluar dari kematian. Bukankah ini Alkitab? Saya tahu. Itu dari 4 Injil. Mengatakan Yesus keluar dari air. Berarti selam dong. Lalu sesuai dengan kematian kebangkitan Yesus. Selam dong. Dikuburkan dan bangkit. Ketiga. Istilah baptizo di dalam bahasa Greek itu artinya selam. Makanya orang mengatakan harus diselam. Baru sesuai Alkitab. 3-tiganya salah. Kenapa? Pertama, Yesus keluar dari air. Itu adalah mereka berdiri di dalam Sungai Yordan. Lalu keluar dari air. Tidak berarti kepalanya keluar dari air. Jadi kamu tafsirkan ayat itu dengan bayangan. Mereka sudah masuk, maka keluar. Masuk itu seluruhnya, keluar kepalanya keluar. Nah dia katakan kok. Kenapa harus di Sungai Yordan? Karena ratusan ribu orang mau dibaptis. Tidak ada air cukup. Mereka ke situ. Air Yordan, apakah air yang dalam sekali? Tidak. Air Yordan itu kadang-kadang kitanya cuma sampai 30 cm. Bukan air Yordan yang kau bayangkan seperti air Mahakam atau sungai Kapuas. Bukan. Itu sungai yang cetek. Sehingga seluruh orang celup di dalamnya. Itu tidak tentu harus mutlak. Keluar dari air. Berarti mereka keluar dari air. Tidak berarti kepalanya keluar dari air. Coba yuk baca ada kepala keluar dari air. Mentafsirkan Alkitab semau sendiri. Bahaya sekali. Kedua, mereka disebut harus baptis karena kubur bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Mati, kubur, dan bangkit itu harus pakai celup. Saya tanya, Yesus orang Jawa atau orang Madura? Yesus orang Kungfu atau orang Hokkien? Yesus orang Cina atau orang Jepang? Orang Yahudi dikuburkan seluruh tubuh masuk ke dalam tanah. Tidak pernah. Mereka dibungkus dengan kemenyan, mur, dan orang kaya pakai obat-obat yang sangat mahal. Kira-kira 25 kilo. Obat-obat yang itu membungkus mayat. Lalu diikat dengan kain kira-kira kadang-kadang sampai 40 meter. Seluruh manusia yang sudah bungkus itu ditaruh di atas, bukan di bawah. Lalu lubang itu ditutup dengan batu. Masih ingat? Yesus ditaruh di dalam satu lubang, gua, ditutup dengan batu. Perlu orang mendorong. Tidak pernah dikuburkan ke bawah. Engkau bilang hanya selam, baru sesuai dengan Alkitab. Itu tafsiranmu. Lu kira Yesus orang Jawa. Dia orang Yahudi. Cara kuburannya lain. Maka orang kira hebat. Tuhan berkata kepada saya, inilah firman Tuhan, ini kebenaran. Rupamu ngomong dewe. Ketika istilah baptizo, betul lah kamu belajar. Gerikan dengan baik. Saya kasih tahu semua pendeta karismatik tidak belajar. Semua ngawur. Dan semua berani. Roh Kudus bekerja dengan saya. Istilah baptizo memang bisa diartikan celup. Tetapi paling sedikit di perjanjian baru. 17 kali istilah baptizo. Tidak celup. Maka jangan mutlakkan apa yang kau kata itu benar. Pasti benar. Dengar pendeta yang lebih tua. Lalu turunkan. Sini, lalu bikin sekolah teologi yang tidak ada ilmu sesungguhnya. Semau sendiri. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air. Yang datang belakanganku, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Berarti
Saya cuma pakai air. Nggak bisa membersihkan kamu. Ini cuma lambang. Air nggak bisa membersihkan dosa. Karena air itu dicipta. Orang yang mau dibersihkan itu orang juga dicipta. Saya dicipta. Manusia yang dicipta. Pakai air yang dicipta. Untuk membersihkan orang yang dicipta. Nggak bisa. Nah, tapi kalau Yesus yang membersihkan bisa nggak? Karena Yesus tidak diciptakan. Yesus membersihkan yang dicipta. Yang tidak dicipta, yaitu Allah. Membersihkan yang dicipta, yaitu manusia. Bisa nggak? Bisa. Lalu dia pakai apa membersihkan? Pakai sabun. Pakai rinso. Pakai bensin. Pakai apa? Pakai Roh Kudus. Jadi, aku hanya membersihkan engkau dengan air. Tapi dia yang akan datang. Dia yang di belakangan saya. Kelihatan belakangan saya. Karena saya lebih tua 1,5 tahun. Tetapi sebenarnya Yesus sama Yohanes Pembaptis siapa dulu? Sebenarnya siapa dulu? Yesus dong. Yesus kan sebelum dunia dicipta sudah adalah Allah yang mencipta. Kelihatan seperti Yohanes lebih tua. Sebenarnya Yesus sebelum dunia dicipta sudah ada Allah. Jadi yang belakangan dari saya menjadi yang dahulu dari saya. Karena memang dia lebih dahulu dari saya. Dia akan membaptiskan engkau dengan apa? Roh Kudus. Saya cuma pakai air. Yang penting pakai Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, waktu dia pakai Roh Kudus di bawah atau di atas? Roh Kudus turun dari atas bukan? Roh Kudus turun dari atas. Jadi Roh Kudus bukan seperti kolam. Kamu injak ke dalam dia. Tidak. Orang yang celupkan masuk ke dalam air dulu. Lalu dibersihkan di dalam air. Tapi engkau di atas, air di bawah. Engkau masuk. Roh Kudus tidak di bawah. Roh Kudus dari atas. Itu waktu Roh Kudus diturunkan oleh Bapa kepada seseorang. Seperti Yesus waktu dibaptis secara air di bawah. Tapi secara Roh Kudus dari atas. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus perlu dibersihkan? Yesus berdosa tidak? Tidak. Tetapi ini adalah sesuatu upacara dari Taurat. Yesus dilahirkan di bawah Taurat. Yesus harus mematuhi peraturan Taurat. Loh, mestinya aku yang dibaptiskan engkau. Kok engkau dibaptiskan oleh saya? Yesus menjawab, kita harus memenuhi segala syariat Taurat. Yesus dibaptiskan untuk membuktikan Yesus dilantik. Yesus dilantik bukan oleh nabi atau oleh imam yang lain. Oleh Yohanes Pembaptis. Yang semenjak di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu. Itu membuktikan dia akan menjadi juru selamat. Ini sebuah pengaturan yang luar biasa. Sehingga tidak ada Farisi yang berbagian, yang bersyarat atau kualifikasi cukup untuk membaptiskan Yesus. Yesus tidak mau pakai mereka. Yesus pakai Yohanes Pembaptis. Yang sejak rahim ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus dibaptis, dia masuk ke dalam air. Karena bukan air yang membersihkan kita. Yang membersihkan kita itu siapa? Roh Kudus. Dan Yesus dibuktikan urapan Roh Kudus. Waktu ia dibaptis dengan air, Roh Kudus turun dari atas kepada dia. Itu setiap kali seorang menjadi orang Kristen dibaptiskan. Itu adalah satu upacara yang melambangkan Roh Kudus turun kepada dia. Waktu saya membaptiskan orang, saya mengatakan saya membaptiskan engkau dengan air. Lalu saya tuang ke atas kepala dia. Yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu. Memasukkan engkau ke dalam gereja yang adalah sebagian dari tubuh Kristus yang kudus dan am. Kudus berarti sifat gereja itu suci. Am berarti wilayah gereja itu untuk global. Seluruh alam semesta. Semua bangsa segala zaman yang diterima oleh Tuhan itu masuk dalam gereja yang kudus dan am. Jadi kalau orang dipercik, jangan marahin dia. Engkau tidak Alkitabiah, engkau tidak Roh Kudus, engkau sesat. Itu orang yang berani ngomong gini. Bukan senada belajar, terlalu berani mengkritik. Di dalam seluruh kitab suci,
dan seluruh tradisi orang Yahudi, baptisan adalah Tuhan ayat dari atas. Maka jangan minder karena engkau dipercik. Jangan sombong karena engkau Islam. Jangan sudah dipercik Islam lagi dipercik lagi, tidak usah. Karena engkau bilang, gua mau nikah lagi lah sama suamiku sekali lagi. Karena dulu waktu nikah pakai baju kuning, sekarang mau ganti baju putih. Yang penting bukan warna baju. Yang penting adalah sumpah di hadapan Tuhan, saya akan cinta dia sampai selama-lamanya. Pernikahan itu menjadi sah karena Tuhan memberkati pernikahan itu. Bukan baju warna apa. Ngerti? Jadi kalau sudah dipercik ya sudah. Tidak usah celup-celupan lagi. Nanti influenza. Yang sudah dicelup ya sudah. Tidak usah dipercik lagi. Karena engkau pada waktunya itu ngertinya seperti itu. Sekarang engkau dengar saya ada pengertian perubahan. Tidak apa-apa. Yang penting dibaptis dalam nama Allah, Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus. Allah Tritunggal itu namanya dan kuasanya tidak berubah. Yang penting bukan caranya, bukan upacaranya, bukan modelnya, bukan fenomenanya. Yang penting substansi. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu tidak boleh berubah. Tidak bisa dipungkiri di dalam internal kekristenan masih saja ada yang pro dan kontra terkait dengan baptisan. Bahkan hal itu bisa begitu ketat menjadi sebuah aturan, bagian dari doktrin ajaran di dalam gereja tertentu. Ada yang menekankan ketika melakukan baptis selam, itulah yang alkitabiah, itulah yang benar. Tetapi kalau sampai dibaptis dengan cara percik, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sebaliknya, ada juga yang berpandangan baptisan yang alkitabiah itu adalah baptisan dengan cara dipercik. Sedangkan baptisan selam adalah baptisan yang tidak punya dasar sama sekali dari Alkitab. Jadi ada dua ekstrim. Di satu sisi ada gereja yang menegaskan baptisan selam yang benar dan alkitabiah. Di sisi lain ada gereja yang menekankan baptisan percik yang benar dan alkitabiah. Kedua kubu ini membangun ajarannya terkait dengan baptisan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang dipahami sekaligus diyakini sebagai cara yang objektif, cara yang benar dan bertanggung jawab dalam memahami Alkitab. Dua kubu yang berseberangan ini tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kokoh. Masing-masing punya argumentasi yang dibangun dari Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Pendeta Dr. Stephen Tong telah menegaskan, biasanya dari kalangan gereja yang berpegang kepada baptisan selam atau celup dengan tiga argumentasi. Kenapa harus baptis selam? Oleh karena Yesus diselam keluar dari air. Oleh karena hanya dengan cara selam bisa membuktikan benar-benar mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bahkan mereka juga membangun argumentasi karena istilah baptis dalam bahasa Yunani adalah baptiso, artinya adalah selam. Ini tiga argumentasi yang sering dibangun
oleh gereja tertentu yang berpegang kepada baptisan selam. Tetapi ketiga-tiganya dibuktikan salah pengertian pemahaman itu oleh pendeta Dr. Stephen Tong, kalau itu dibuat sebagai argumentasi terkait dengan dasar Alkitabiah baptisan selam. Saya pikir tadi sudah sangat luas dan mendalam dijelaskan oleh beliau. Dan ternyata menurut apa yang dipelajari oleh beliau, dari abad pertama sampai abad keempat, tidak pernah ada yang namanya baptisan celup atau baptisan selam. Baru setelah abad keempat sampai kepada sekarang, ada yang mempercayai baptisan celup atau selam. Sebelumnya, dari sejak gereja perdana sampai kepada abad keempat, anak-anak dibaptis dengan cara dipercik, dengan menuangkan air ke atas kepalanya. Adapun argumentasi yang disampaikan oleh pendeta Dr. Stephen Tong, kenapa anak atau bayi dibaptis? Oleh karena bayi itu memiliki dosa turunan atau dosa asal. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kalau ada opini atau pendapat serta keyakinan di dunia ini yang mengatakan bayi yang baru lahir itu tidak memiliki dosa, barangkali kalau yang dimaksud dosa perbuatan, ya, karena dia belum melakukan dosa. Tetapi sifat dasar yang berdosa sudah ada dalam diri seorang bayi. Bahkan di dalam kesalahan manusia itu diperanakkan. Sebenarnya saya sendiri mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Tidak masalah kalau seseorang itu dibaptis dengan cara dipercik, dan juga tidak masalah kalau dibaptis dengan cara diselam. Tetapi ketika seseorang yang percaya baptisan selam yang benar menurut salah orang yang dibaptis dengan cara dipercik, ini merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan. Karena baik baptis percik maupun baptis selam tidak ada masalah menurut Alkitab. Yang penting, seperti yang ditegaskan oleh pendeta Dr. Stephen Tong, bukan caranya, bukan upacaranya, bukan modelnya, bukan fenomenanya, tetapi substansi di dalam baptisan itu tidak boleh meleset dari Matius 28 ayat 19. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Selama seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, baik itu dibaptis percik maupun dibaptis selam, kedua-duanya sah di mata Tuhan.